update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Momen pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana yang digelar secara diam-diam alias tertutup pada Minggu 4 Februari 2024 kemarin hingga kini masih terus jadi bahan perbincangan warganet. Ada yang ikut bahagia, namun banyak pula yang masih belum percaya jika Ayu benar-benar sudah bertunangan. Dan kemarin meski belum terlalu mau banyak bicara, Ayu dan keluarga akhirnya mau berbagi soal berita pertunangan kemarin. Geser. Amin, doakan saja ya. Alhamdulillah, doain aja. Doain aja Mbak ya. Doain aja, alhamdulillah. Minta doanya dong, Bel. Ya minta doain ya. Doain aja. Mana Umi? Iya doain aja. Gimana Umi? Iya benar, doain aja. Umi apa emang takut Enggak gagal lagi? tutup, enggak. Jangan Takut begitu gagal lagi? dong. Oh, enggak. Ucapan adalah doa, enggak boleh. Umi udah siap punya menantu TNI Umi? Wajar sebenarnya jika Ayu dan keluarganya memilih menggelar acara secara tertutup. Selama ini perjalanan asmara Ayu tak pernah mulus, alias selalu gagal sebelum melaju ke pelaminan. Sejak bercerai dari Henry Baskoro Hendarso alias Enji, Ayu kerap digosipkan dekat dengan beberapa artis. Mulai dari Raffi Ahmad, Sahir Sheikh, Didi Riyadi sampai Ivan Gunawan. Namun dari semua yang disebutkan, tak ada satupun yang berhasil meluluhkan hati Ayu. Sampai akhirnya Ayu pun bertemu dengan pria bernama Adit Jayusman. Tapi lagi-lagi, hubungan keduanya kandas di tengah jalan sebelum maju ke pelaminan. Lantas, benarkah gara-gara alasan ini, Ayu sempat takut memilih pasangan? Gara-gara pengalaman pertama, gara-gara pengalaman kedua ini, lu jadi lebih takut gak sih? Iya. Kalau lu tanya lebih takut pasti iya. Walaupun kadang orang bilang nggak boleh kalau kayak gitu, kalau lu begitu mulu, lu gak akan Dapet jodoh. nikah, dapet jodoh. Bener sebenarnya bukan takut ya. Jadi gue tuh jauh lebih hati-hati. Semua bener-bener harus gue pahamin dulu, gitu. Apalagi gue udah punya anak ya. Jadi jangan sampai salah lagi ngelangkah tuh gue nggak mau. Keputusan Ayu untuk berhati-hati dalam memilih pasangan pun akhirnya memang membuahkan hasil. Pasalnya selain baik hati dan berpangkat, Dana juga good looking bak artis Korea yang selama ini diidam-idamkan Bilkis. Bunda boleh apa? Enggak, Enggak boleh pacaran kalau apa? kalau orang Korea. Susah ya persyaratannya. Beneran? Beneran loh. Bener. Lo pengen punya papa orang Korea? Mau. Kira-kira mirip siapa sih? Mirip ini aja lah, siapa? Suga lah. Kalau enggak Jin. Iya. Kriterianya. Gimana tuh Teh permintaannya? Doa anak kecil kan polos ya. Siapa tahu ada malaikat lewat. Sementara Ayu happy bisa kasih ayah sambung yang good looking untuk Bilkis, di tempat lain Boy William yang selama ini dikabarkan dekat dengan Ayu disebut-sebut tengah galau berat. Dalam akun media sosialnya, Boy mengunggah foto wajahnya yang sedih sambil membuat caption, "Yang sudah terjadi, ya terjadi." Lantas, benarkah Boy memang galau karena Ayu tunangan? Bukankah hubungan Boy dan Ayu hanyalah settingan untuk kepentingan konten? Dibilang konten doang, ya enggak, karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry bersama. Tapi ya memang kehidupan kita ya dijadiin konten. Kita ibarat kata I am a content creator, as a producer dan juga public figure. Ya ini salah satu kita melakukan bisnisnya kita lah, ya kan? It's part of our business. Tapi dibilang hanya untuk konten, bohong. Karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada yang konten. Well, meski awalnya settingan, kemungkinan Boy sebenarnya memang memiliki rasa untuk Ayu. Hanya saja, jodoh mereka hanya sampai jadi sahabat. Lalu bagaimana dengan Dana?
Mungkinkah kali ini Ayu bakal berjodoh hingga ke pelaminan dan bahkan sampai maut memisahkan? Entahlah. Yang pasti sampai detik ini, surat izin menikah Ayu dan Dana belum sampai di ketua RT tempat tinggal Ayu. Dan surat pengantar untuk dia misalnya mau nikah juga belum masuk ya Pak? Belum. Biasanya hamil berapa Pak kalau mau buat pengantar seperti itu Pak? Ya mungkin tergantung keluarga kali ya, itu aja. Ya kapan gitu, ya nanti tinggal keluarin gitu, itu aja. Ya doain aja. Ucapannya ayah. Doain aja ya. Ya, tanggal berapa ya? Ayah nih, dari ke tanggal berapa ya? Doanya aja kasih Pak. Kan dibilang doain. Iya. Berarti bulan ini ya, Kak? Sendiri. Minta doanya. Semoga langgeng acaranya gitu, bener. Nah ini ya calonnya, Kak? Cakep banget. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Sejak memutuskan angkat kaki dan pensiun sebagai artis di negeri sendiri untuk melanjutkan karir di luar negeri, presenter dan desainer Ivan Gunawan kini sudah benar-benar happy dengan kehidupan barunya. Buktinya sekarang Igun lagi happy-happy pelesiran di beberapa negara di benua biru Eropa bersama circle-nya. Mulai dari Milan, Italia, lalu Zurich, Swiss, dan rencananya lanjut ke Prancis. Hari ini kita berangkat ke Europe sebelum aku menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada di Paris. Jadi kita bakal seru-seruan. Kita mulai dari Milan, terus dari Milan ke Swiss, terus kemana lagi ya? Friends. Ke Paris langsung. Jadi karena sekarang hidup ini udah ada Yudi, jadi hidup aku sekarang aku edit beauty queens. Ini udah itu, kita hari ini mau ke Le Como, terus begitu endingnya ke Swiss ya Yud? CC Metropolis ya. Store, shop. Apa ini, Beb? Masya Allah, tabarakallah ya bun. Iya bun. Kita lagi ada di Como bun. Bisa? Bisa dong. Bikin. Hebohnya lagi Igun yang sedang berada di Zurich, Swiss, ternyata ketemuan sama sahabatnya Bunda Korla yang rela terbang jauh dari Jerman naik pesawat bisnis kelas. Ketemuan sama sahabatnya Bunda Korla yang jauh-jauh nyusul ke Zurich, Swiss dari Jerman, pertemuan itu pun dimanfaatkan Igun untuk tanya-tanya sama Bunda Korla soal kehidupan di Jerman. Karena kabarnya, Igun akan tinggal dan berkarir di negeri Panzer. Gak cuma dengan Igun, Bunda Korla juga ketemuan sama artis yang lain, seperti Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar, serta Ratu YouTube Indonesia, Ria Ricis. Meski tinggal di luar negeri, Bunda Korla update banget soal gosip salap Indonesia, termasuk Ricis yang sedang proses cerai dengan Teuku Ryan. Bunda Korla pun memberikan pelukan penuh semangat untuk Ricis. Badan dulu ya. Kami diminta oleh klien kami Teuku Ryan untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Klien pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu
Ya, nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan. Gak mau ngerusak mood liburan di Eropa sama perceraiannya di Indonesia, Ricis pun mencari kebahagiaan sendiri. Salah satunya jadi pengasuh atau babysitter infal dadakan untuk Abang L, anak sematawayangnya Leslar. Dingin banget, ini peluk pelukan. Dia jual mahal guys. Ayo kita gendong saja karena dingin ya. Kirain kenapa? Ya Icis tuh, Icis hak. Masa aku dicium Bu, jadi saya meleleh Bu. Coba cium lagi. Jangan lari-lari nanti kamu jatuh. Kita jalan aja. Di saat bapak sama ibunya lagi foto ya kita jagain anaknya aja. Ya, kamu jangan ganggu orang tua kamu lagi pacaran, kamu sama aku aja sini. Tuh, mereka tuh lagi mengulang masa-masa remaja, gitu, keromantisan Leslar. Sekarang udah belajar videografi ya saya? Sini kamu sama aku aja. Capek juga ya jagain dia, gimana sih udah les sama suster, bapak yang jagain anak ya. Lu lari lagi dia. Sus, udah turun berapa kilo Sus jagain dia Sus. Lagi pacaran, orang tuanya lagi pacaran. Lari! Menurut burger aku di sono kan, Cis mau ambil burger dulu ya. Gak cuma jadi babysitter infal dadakan, Ricis juga sempat saling curcol sama penyanyi dangdut Happy Asmara dan Alia Mas Said yang dikabarkan bakal menikah sama pasangannya masing-masing. Kabarnya, Alia akan menikah dengan Taurik Halilintar. Sedangkan Happy Asmara, kabarnya lagi pacaran sama Joni Saputra, anak Resi Rich Kalimantan Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam, dan berencana bakal segera naik pelaminan. Aku nggak punya pacar, tapi yang deket ada, yang nganterin ada, gitu aja deh cluenya. Aku tahu, kita itu nggak mau pacaran, cluenya langsung nikah. Wah, jangan sampai Happy Asmara ya disalip nih sama tahun ini. Kita mau cowokin Al nikahnya mau kapan? Tahun ini lah, harusnya sih tahun ini ya. Kan udah. Terus gak malu gitu Happy ke salib? Gak apa-apa, aku dilewatin terus loh. Udah 2 kali ke salib, kan cepet-cepetan ya. Iya nikah itu, yang penting kita dapet orang yang benar-benar sayang sama kita. Takut banget.